ngeplangnya udah lari ke luar negeri. Kalau kita amati setidaknya ada dua pidato Pak Prabowo yang terbaru itu. Pertama saat pelantikan di MPR, dan kedua saat memberikan pengantar pada sidang paripurna kabinet yang pertama ya. Dan kita akan menangkap adanya paradigma yang cenderung sosialis atau lebih tepatnya dikembalikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tapi pertanyaannya dengan kabinet seperti sekarang ini, apakah hal itu bisa diwujudkan? Ya pada akhirnya kita mesti balik pada filosofi dasar bernegara. Kan yang kita sebut sebagai ilmu ekonomi sebetulnya dia pertama-tama adalah soal ideologi, yaitu bagaimana menghitung ongkos sosial dari kebijakan publik, bagaimana memastikan bahwa biaya batin manusia yang terpapar kemiskinan itu juga adalah bagian dari akibat dari satu sistem ekonomi itu. Jangan sekedar dianggap itu sebagai sunk cost gitu, sesuatu yang nggak ada nilainya tuh. Kita menguji pemerintah ini berdasarkan prinsip itu. Apakah ekonomi yang akan dihasilkan atau sistem ekonomi atau cara berpikir ekonomi dari kabinet ini hanya semata-mata dikendalikan oleh market ekonomi, atau berupaya untuk menjadikan market ekonomi sekedar sebagai sinyal efisiensi, tetapi dia mesti menghasilkan distribusi di tingkat bawah. Itu yang saya mau terangkan, bahwa jangan sampai market ekonomi ini meresap sampai ke wilayah bahkan wilayah adat lalu menjadi market society. Market ekonomi diperlukan untuk mengefisienkan sinyal pasar, supply demandnya berapa, itu efisiensi antara produksi dan konsumsi. Itu boleh aja tuh dijadikan sebagai pedoman, tetapi negeri ini tidak dirancang untuk jadi negeri yang kapitalistis atau bahkan libertarian. Jadi perlu untuk mulai memahami paradigma ekonomi dari pemerintahan ini supaya kita bisa halangi market ekonomi beroperasi menjadi market society. Market society artinya semua hal yang bersifat kultural itu harus dikomoditifikasi. Semua hal yang bersifat keakraban manusia itu bisa dikonversi menjadi sekedar pemenuhan bangunan. Kalau seorang digusur dari habitatnya, dianggap ya dia digusur dari rumahnya, kita bisa gantiin rumah yang lain tuh. Itu kan namanya mengubah market kultur budaya itu menjadi market society. Seseorang yang digusur, dia digusur bukan sekedar dari bangunannya, tapi dari habitat hidupnya tuh. Nah, kita balik pada prinsip-prinsip prinsip-prinsip perlindungan rakyat dengan memastikan bahwa seseorang yang ada di dalam habitatnya justru mesti dilindungi. Kalaupun dia mesti dipindahkan ke tempat yang betul-betul identik atau menuju identik dengan keindahan hidup dia di tempat yang dia pilih itu. Jadi negara memang bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial masyarakat, dan itu yang memungkinkan kita menganggap bahwa pemerintahan Pak Prabowo memang sedang mengarah pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sekali lagi ideologi pembangunan Prabowo ini mulai terlihat dan akan diuji di dalam kebijakan-kebijakan berikutnya, termasuk soal Omnibus Law, soal hukum lingkungan yang sifatnya ekstraktif dan eksploitatif, kan itu dasarnya. Sekaligus kita ingin ingatkan bahwa apakah pikiran-pikiran semacam ini juga bermukim di dalam kabinetnya melalui penempatan orang-orang